Baik, teman-teman sekalian, selamat pagi. Ya, kita masuk ke pertemuan pertama, patofisiologi penyakit degeneratif. Penyakit pertama yang akan kita kaji, kita diskusikan hari ini adalah terkait dengan gout. Ada yang pernah dengar gout? Ini, Wan, pernah dengar gout? No, Wan? Gout? Nggak pernah dengar sebelumnya? Asam urat pernah dengar? Ada yang orang tuanya, keluarganya menderita asam urat? No, Wan? Nggak ada? Apa yang kalian dengar? Apa yang kalian pahami ketika seseorang mengalami penyakit asam urat? Tipikalnya apa? Keluhannya apa? Anyone? Raise your hand, please. Ya, Mbak, siapa namanya sambil sambil mengingat saya? Tessa. Mbak Tessa, apa? Kalau buat jalan, kakinya sakit, terutama lututnya jadi sakit. Tapi kalau habis itu duduk, oke, berarti lebih sakit ketika dia berjalan ya daripada duduk. Apa bedanya jalan sama duduk pada lutut seseorang? Kira-kira, kalau kalian duduk, lutut kalian menopang berat enggak? Tapi kalau kalian berjalan, lutut, terus kemudian tumit, itu kan dia menopang tubuh kalian. Ada beban tuh, lutut, tumit, atau persendian lain itu kan bukan satu tulang panjang, tapi dia tulang-tulang kemudian ada sambungannya, sendinya di situ kan, sehingga apa namanya kita bisa berjalan dengan baik, kakinya bisa dibengkok. Nah, ketika kita berdiri kayak gini, ini menopang, semua menopang berat tubuh kita. Semakin besar dimensi tubuhnya, kira-kira yang ditopang semakin berat. Kalau dia sama-sama mengalami gout atau asam urat, keluhannya akan lebih menyakitkan kalau dia gemuk, ya kan? Karena bebannya kan semakin gede kan? Kita nanti akan diskusikan itu apa hubungan antara obesiti sama seseorang mengalami gout. Ya, tadi betul. Sendinya sakit, lututnya sakit. Ada lagi. Apa yang perlu dihindari kalau orang mengalami asam urat yang kalian tahu? Apa? Suster? Kacang. Oke. Ada lagi. Perlu mengurangi kacang-kacangan. Oke. Nanti kita diskusikan juga sepintas. Karena nanti kita akan fokus lagi di diabetes ya. Berikut kalau kamu semester 5. Mereka nanti semester apa itu yang perlu dihindari? Oh, asam urat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Apa itu? Makan apa itu? Gimana Mbak? Tinggi, urin, karena kamu sudah dapat kelas ini kemarin, ini naik dari lagi. Urin, pernah dengar sebelumnya semester 6? Urin, urin, bukan urin, partai. Urin, pernah dengar? Apa? Di apa? Di topik bahasa apa kemarin bicara tentang urin? Urin, pernah dipelajari, Mbak? Di semester 2 dengar urin? Belum, belum pernah dengar ya. Dan kita diskusikan apa itu urin. Kenapa Mbak Presensia bilang orang dengan kesakitan perlu kurangi makanan-makanan yang dipurin makanan. Nah, teman-teman sekalian, nih asam urat atau gout, ya, sebelum masuk ke situ saya mau menyampaikan dulu bahwa ada istilah namanya ya penyakit rematik dan muskuloskeletal, ya.
Muskuloskeletal. Muskulo itu berarti otot, skeletal itu berarti rangka. Jadi penyakit yang berbicara tentang rematik dan muskuloskeletal itu nanti adalah kelompok penyakit ya yang beraneka ragam. Isinya adalah penyakit-penyakit inflamatori. Ya, jadi ada keywordnya di sini. Saya sambil nulis-nulis. Ada yang bawa segala kampus. Nah, dibawa banyak lagi. Terima kasih ya. Oke. Hal yang pertama yang perlu kalian fokuskan, yang pertama adalah dia adalah inflamatori. Jadi berarti penyakit-penyakit yang sifatnya inflamasi, radang, peradangan. Ya, keywordnya itu dipegang dulu, peradangan. Kok bisa terjadi peradangan? Ya, inflamasi atau peradangan. Ini nanti muncul ketika ada oksidan. Ini tidak sebanding dengan antioksidan. Radikal bebas. Ini tidak sebanding dengan antioksidan. Terus kemudian ada oksidan. Itu keywordnya. Ketika seseorang mengalami stres oksidatif, banyak memproduksi radikal bebas atau banyak terpapar radikal bebas, mengalami stres oksidatif, sedangkan produksi antioksidan ataupun konsumsi antioksidannya lebih sedikit, ataupun ketika penurunan fungsi tubuh, misal lansia, misal penyakit-penyakit tertentu, maka orang akan lebih mengalami inflamasi lebih mudah. Nah, ini termasuk penyakit inflamasi yang berdampak pada jaringan penghubung atau persendian yang menyerang jaringan atau persendian yang tadi saya sampaikan, di mana tulang kita itu rangka kita itu bukan satu tulang, tapi tulang-tulang yang dihubungkan dengan persendian. Nah, penyakit-penyakit rematik dan muskuloskeletal itu menyerang persendian-persendian tadi. Inflamasinya ada di sendi-sendi tadi. Gitu. Namun itu berdampak juga ke seluruh. Jadi bahkan nanti gout ini yang tadinya kita berpikir cuma terlalu banyak purin, terlalu banyak mengonsumsi makanan-makanan tinggi purin, sehingga cara mengatasinya gout sudah dikurangi aja purin, tapi ternyata tidak seperti itu teman-teman. Gout atau asam urat tidak sesederhana itu. Orang-orang yang nanti mengalami penyakit ginjal, mengalami penyakit jantung, itu juga besar kemungkinan juga mengalami gout juga. Ada asam urat yang tinggi juga. Inilah yang membedakan penyakit infeksi sama defisiensi dan penyakit degeneratif. Kalau penyakit infeksi defisiensi, ya single causes paling enggak. Setelah itu selesai, ya selesai. Tapi kalau penyakit degeneratif, enggak. Penyakit degeneratif itu ngajak teman-temannya. Ketika kalian atau orang di sekitar kalian atau nanti pasien itu mengalami diabetes misalkan, seumur hidup tidak single disease aja, diabetes doang, enggak isu. Pasti nanti akan nyerempet, oh dia punya hipertensi juga. Oh nanti nyerempet, oh dia punya hiperkolesterol juga. Oh sudah ada hipertensi, hiperkolesterol, ada diabetes. Oh nanti nih risiko untuk penyakit jantungnya meningkat nih. Nanti minum obat dan yang lain, terus pola hidupnya kurang baik, oh penyakit ginjalnya datang. Jadi penyakit degeneratif, 12 topik yang akan kita tampilkan nanti selama 1 semester ini, itu semuanya akan saling relate. So teman-teman nggak iso belajar ini untuk buku selesai, nggak iso.
pasti nanti akan muncul lagi di mata kuliah, sorry, di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan termention lagi. Oke, itu bedanya nanti sama infeksi. Kalau infeksi sendiri-sendiri. Kalian belajar KVA, kalian belajar kaki, kalian belajar stunting, buruk, kalian mau belajar tentang campak, measles, rubella, diare dan yang itu nanti berdiri sendiri, gitu ya. Kalau degeneratif tidak. Nah, kok bisa mengalami inflamasi? Ternyata di sini disampaikan, ternyata salah satu utamanya adalah disregulasi. Dis itu salah. Regulasi ya regulasi. So, pengaturan yang salah. Kok bisa pengaturan yang salah? Karena mengalami autoimun. Jadi, inflamasi atau peradangan di sini, dia bisa muncul ketika ada autoimun. Ada infeksi. Terus kemudian ada gradual deterioration, artinya kerusakan atau cedera berulang. Misal, saya suka main bola nih, kaki kanan saya kok kaki kanan persendian telapak kaki kanan saya yang kanan itu langganan. Nah, kalau saya main bola sudah sejak SMP sampai sekarang berkali kena kaki kanan terus, kaki kiri hampir jarang. So kalau saya punya kecenderungan mengalami inflamasi, sedangkan saya cedera berulang di posisi yang sama, maka rentan untuk mengalami masalah rematik dan musculoskeletal disease di masa depan. Ya, infeksi juga sama. Ketika sendi tersebut terpapar infeksi. Kemudian sifatnya progresif, painful, dan limit function. Artinya, ketika orang mengalami rematik dan musculoskeletal disease, apapun klaster penyakit, nggak cuma GOUT, kita belum masuk. Itu sifatnya progresif. Progresif itu artinya nggak sumbangan. Isinya jalan pelan-pelan, tapi kesana makin buruk. Makin bertambahnya waktu makin buruk. Tapi nggak balik. Dia tidak bisa reversible. Kembali lagi seperti muda. Wah, bisa lompat-lompat dan yang lainnya. Jadi sekali dia jalan, penyakitnya jalan terus walaupun mungkin pelan-pelan. Tapi makin ke sana bertambahnya waktu, makin buruk penyakit. Dan tipikal yang kedua adalah painful, sakit, nyeri luar biasa. Kok bisa nyeri? Nanti ada gambarnya. Kenapa tadi Mbak Tessa menyampaikan kalau berjalan tumit sama lututnya sakit banget. Bahkan ada yang menyampaikan kepada saya, orang-orang yang mengalami GOUT, asam urat, itu kalau jalan rasanya kayak ditusuk sama jarum. Sehingga lebih enak itu nyaman tidur atau duduk saja. Ketika dia harus berjalan, jarumnya seperti nusuk semua di persendian. Tapi apakah betul-betul ada jarumnya? Ada. Namanya kristal asam urat. Dan bentuknya seperti jarum. Dan dia ketika tertekan dengan bobotmu yang besar, dia nusuk. Sakit tidak? Sakit. Tapi ketika cuma duduk kan, tusukannya tidak begitu banyak. Sehingga tidak begitu sakit. Tapi ketika harus berdiri, ada bobot yang harus ditopang 50 kilo, 60 kilo, bahkan ada 70 lebih. Bayangkan, dia akan makin membebani semakin ya. Nah, in severe cases, ya, di dalam kasus-kasus rematik dan musculoskeletal disease yang severe, artinya yang parah, ternyata penyakit ini akan menyebabkan disabilitas. Nggak bisa. Lain jadinya, cuma bisa tidur-tiduran doang. Kenapa? Jalan sedikit sakit, gerak sedikit sakit karena di persendian, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan life expectancy.
mempengaruhi kualitas hidup dan angka kehidupan. Tingkat stres yang tinggi, kualitas yang jelek karena nggak bekerja, nggak bisa produktif lagi. Nah, rematik dan muskulosklerosis. Pernah dengar nggak orang rematik? Rematik pernah dengar? Tipikal yang kalian dengar tentang rematik, beliau ini nggak boleh apa? Mandi malam. Kenapa? Kalau mandi malam jadi rematik. So, belajar berpikir kritis di kelas saya. Apakah ada mandi malam di dalam penyebab ini? Apakah mandi malam bikin cedera tulang? Apakah mandi malam bikin infeksi? Apakah mandi malam bikin autoimun? Tidak. Orang tersebut tidak sakit di luar. Dan ketika kena air dingin, nyeri. Tapi bukan air dingin yang menyebabkan. Oke, so kalau kalian pulang mau mandi malam itu bagus. Karena kalau belum mandi dan tidur, oke, tidak ada istilah mandi malam bikin orang tersebut sudah rematik. Kemudian kena air yang dingin, nyeri persendiannya yang sudah terinflamasi. Oke, so nanti tugas kalian adalah menyebarluaskan informasi dari kelas saya. Ya, mandi malam bikin sakit, langsung kamu kontak. Gini loh, saya jelaskan ya. Ya, saya senang kalau kalian punya manfaat. Oke, nah ada istilah namanya artritis. Artritis, artritis. Ketika nanti teman-teman melihat sakit tis, itis atau tis, it means inflammasi. Ya, yang sering tis. Bronkitis. Nah, maka peradangan di bronkus. Apalagi misalnya gastritis. Berarti tis di gaster. Gaster itu lambung. Tis itu artinya inflamasi atau peradangan. Ya. Tapi jangan sampai teman-teman confuse dengan istilah radang di bahasa Indonesia ya. Aduh, saya sakit radang tenggorokan nih. Beda ya. Itu hanya satu dari eh, apa keluhan atau kelainan yang sederhana kan dalam kutip ya. Karena nanti kalau disebut dengan inflamasi itu nanti ada lima tanda atau gejala klinis. Ada yang pernah tahu fisiologi dasar dan fisiologi lanjut yang perlu lama? Saya nggak ngajar kalian, tapi materi saya dipakai. Apa? Masih bisa menyebutkan? Saya bangga. Walaupun saya nggak ngajar kalian di fisiologi. Apa lima tanda inflamasi? Fisiologi kemarin dapat lima tanda klinis inflamasi. Itu yang nanti akan menjadi tipikal semua penyakit degeneratif. Karena semua penyakit degeneratif diawali dari inflamasi. Jadi kalau kalian pegang itu, ya belum auto as, tapi setidaknya bagus lah. Anyone, nggak lima-limanya boleh deh. Nanti akan saling menambah. Yuk, lima tanda gejala klinis. Mbak siapa namanya? Amanda. Apa? Ini ya, belum ada. Satu, rubor. Rubor. Apa itu rubor, Mbak Amanda? Kemerahan. Ya, artinya kenapa bisa merah? Sekarang bukan apalah. Kenapa bisa merah? Baca catatan tidak apa-apa. Artinya kamu nyatet. Kenapa bisa merah?
Nggak tahu. Ada yang tahu. Jadi jangan coba hafalan doang. Ketika terjadi inflamasi, apa tadi misalnya eh, inflamasi di faringitis gitu ya. Banyak makan jajan di pinggir jalan, buka puasa, nggak puasa ikut buka gitu ya. Terus gerok, gerok bilang nggak nyaman ya, apa tenggorokannya nggak nyaman. Ketika diperiksakan di puskesmas, yang dilakukan sama ini kok ngapain? Dibuka toh, suruh mangap toh, terus pakai senter, lihat toh kemerahan. Kenapa? Karena belajar imunologi sudah tahu. Nah, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem imun. Kalau ini mata kuliahnya akan kumpulan semua dikena di mata kuliah saya, ya. Fokus belajar. Ada semua sistem imunologi pertahanan tubuh kita itu banyak di pembuluh darah. Kan tadi di sini ada kuman nih, gara-gara kamu ya bukan saya makan di pinggir jalan. Karena kalau saya makan di pinggir jalan, nanti istri saya nggak kemakan makanannya, saya malah dimarahin. Ada kuman, kan berarti dia harus pergi toh. Kuman tersebut harus mati toh. So, sistem pertahanan tubuh kita menyerang kuman tersebut. Pertahanan tubuh kita ada di darah. Sehingga ketika ada peradangan atau inflamasi di tenggorokan kita, taruhlah, maka darah akan banyak mengalir ke situ. Sehingga ketika dilihat, nampak warnanya lebih merah. Kenapa? Yo, aliran darah akan banyak meningkat di situ. Permeabilitas pembuluh darah akan meningkat, ya. Jadi dia akan lebih longgar, sehingga banyak komponen sel-sel imun membunuh kuman-kuman tadi. Oke, nangkap. Maka warnanya merah, cenderung lebih merah. Tipikal contoh berikutnya, misalnya ketika pernah keceklik kaki kalian, keceklik gitu ya, keceklik apa gitu. Misalnya keinjek batu atau apapun luka, warnanya jadi merah toh sama. Pembuluh darah banyak di situ untuk meningkatkan proses satu contohnya fagositosis dan yang makan kuman, ya, bahasa simpelnya. Jadi pembuluh darah banyak di situ karena proses inflamasi di situ. Yang kedua, Mbak Amanda, kalor. Kalor itu artinya panas. Maksudnya apa? Oh, ketika dipegang suhu badannya naik, terutama di posisi yang tadi ada inflamasi. Ya, maka tipikal orang-orang yang infeksi, inflamasi, infeksi di mata kuliah ya, itu suhu badannya relatif lebih tinggi. Lah kok bisa jawab enggak? Enggak juga. Enggak ada yang bisa jawab. Kenapa suhu badan jadi naik atau kalor kalau ada inflamasi? Ada? Ya, tadi bukan, bukan Mbak. Bukan ke situ maksud saya. Ya walaupun itu juga karena ini terjadinya bareng ya. Tetapi tanggung jawab kok bisa suhu badannya meningkat? Itu karena tubuh akan membuat regulasi suhu badan. Sekarang lagi mata kuliah fisiologi dasar. Terus apa? Regulasi suhu tubuh. Ketika tubuh kita hangat, itu ternyata menjadi tempat yang tidak disukai atau tidak cocok untuk pertumbuhan kuman, virus, bakteri, dan yang lain. Itu mekanisme pertahanan tubuh kita secara alami. So, ketika kita saking gak enak badan, demam, meriang, dan yang lain, badan kita jadi hangat. Karena dengan hangat tadi, kuman dan yang lain itu mati. Tapi kalau kita kondisinya sehat bugar, ada infeksi, hangat akan segera turun lagi. Contoh misalnya ketika bayi diimunisasi, kan dikasih kuman tuh, tubuh merangsang proses pembentukan panas sehingga anaknya jadi rewel dan badannya suhunya naik loh. Tapi setelah itu kalau anaknya memang benar-benar sehat, ya
besok pagi sudah bergas mana, karena kumannya sudah teratasi, suhu badannya sudah turun. Ya, itu satu soal apa namanya tadi, suhu badan diregulasikan naik. Yang kedua memang betul Mbak, dengan datangnya pembuluh darah vaskulernya melebar, darah banyak mengalir ke situ, darah membawa banyak suhu. Jadi suhu di tempat inflamasi relatif lebih tinggi, relatif, karena darahnya banyak ke situ. Ya, itu tujuannya adalah membunuh kuman tadi dengan sistem imun, dengan suhu tubuh yang naik. Yang ketiga, tumor. Tumor artinya bengkak. Kok bisa membengkak? Ya karena pembuluh darahnya banyak, Pak, yang mengalir ke situ, dan semua pembuluh darahnya permeabilitasnya meningkat. Darah kita tuh bukan kayak, pembuluh darah kita bukan kayak selang yang rapat, enggak, tapi kayak jaring yang dia bisa merapat kayak 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 tangan saya. Kalau kayak gini, aliran darah keluar enggak? Enggak. Ini namanya permeabilitasnya rendah. Tapi ketika terjadi infeksi atau inflamasi, permeabilitasnya naik. Darah bisa keluar enggak? Ya, ini darahnya banyak, diarahkan ke situ karena banyak kuman di situ, dan permeabilitasnya naik. Nah, sehingga banyak darah, komponen-komponen sistem imun yang menyerang kuman-kuman tadi keluar dari tubuh. Nah, karena ini semua permeabilitasnya naik, pembuluh darahnya juga banyak naik ke situ, dia mengalami tumor. Tumor dalam artian bukan tumor penyakit benign ya, precancer ya, bukan ya. Tapi tumor istilah bengkak. Ya, jadi bukan membesar tapi bengkak. Oke. Yang pertama tadi ada rubor, kalor, tumor. Terus dolor. Apa itu dolor, Pak Amanda? Nyeri. Maka ketika dipegang, kamu ketika peradangan apa faringitis, udah bisa sakit buat nelan. Ya toh, ketika gastritis, nyerinya minta ampun, perutnya sakitnya minta ampun, bisa nyeri di situ, ya ada rasa sakit. Terus yang kelima, punya cuma empat. Terus satu lagi, apa Mbak Biji? Hilang fungsi, bahasa medisnya ya fungsiolis. Artinya organ tersebut tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Karena tadi mengalami bengkak dan penurunan fungsi. Ada lima ya. Rubor, kalor, tumor, bola, ya, tidak ada di PPT saya langsung remind dulu. Ya, itu akan dibawa kemana-mana. So ketika seorang lansia mengalami GOUT, dia akan mengalami semuanya itu. Di persendiannya nyeri, nggak bisa jalan, bisa lancar, nyeri, bengkak, kemudian apa namanya hangat, kemudian memilih. Ya, baru satu slide sudah setengah jam, ada pertanyaan. Makanya kuliah saya slide-nya nggak usah banyak-banyak. Ya, nah, yang kedua adalah artro, artinya persendian. Ya, jadi peradangan di persendian, artritis. Nah, ini dari berbagai begitu banyak penyakit rematik, klaster penyakit rematik musculoskeletal disease and RMD, ada tiga yang paling sering ditemui ketika nanti teman-teman praktek klinik di rumah sakit. Semester 7 buat kamu, besok ya berarti semester depan mereka juga semester 7 teman kamu 2 minggu mereka juga kurikulum.
Yang paling sering adalah penyakit-penyakit seperti di atas ini. Kalau nggak begitu kelihatan, kalian bisa buka ya. Materinya sudah saya bagikan. Yang pertama adalah RA, ya, rheumatoid arthritis, ya, rheumatoid arthritis. Yang kedua adalah OA, osteoarthritis. Yang ketiga adalah GOLD. Mereka punya MNT sendiri-sendiri, ada dieteticsnya sendiri-sendiri, yang kita harus terapinya sendiri-sendiri, tapi juga terapinya depan. Ya, jadi kalau orang mengalami rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan kesempurnaan dietnya tinggi, karena biologi paru beda, penyebabnya beda. Ini gejalanya mirip karena semuanya inflamasi. Oke. Nanti bisa dibaca. Ya, ini MNT-nya, ini bukan sekarang, tapi kalian bisa belajar. Ternyata dari semuanya ini, yang mirip-mirip adalah kalau kita memiliki berat badan. Artinya kalau ini lebih kurang ada weight, nanti kurikulumnya ada kuliah manajemen obesitas, ada yang manajemen obesitas. Mereka empat ya, manajemen obesitas tidak perlu. Kalau yang belajar manajemen obesitas itu tidak ada. Ya, saya tidak bisa sebut. Ini nanti ada suplemen-suplemen, ada complementary ya, terapi-terapi yang bisa membantu memulihkan gejala, tidak mengobati. Yang dilakukan adalah mencegah atau mengurangi keluhan. Nah, mencegah seperti kita belum ada keluhan, lari masih bisa, lompat masih bisa, masih belum ada rasa sakit dan yang lain. Tapi kalau sudah ada rasa sakit, ya, mengurangi rasa sakit, tapi bukan untuk menyembuhkan. Ya. Berbeda dengan penyakit infeksi, bisa sembuh. Kalau penyakit degeneratif, sampai sekarang belum bisa sembuh. Oke, jadi perbedaan mata kuliah ini kelihatan banget ya. Dan dari semuanya ini bisa disimpulkan teman-teman sekalian, diet with adequate protein and energy content artinya ketika kita mengonsumsi makanan yang kalorinya cukup, proteinnya cukup, rich in vitamin, mineral, omega 3, PUFA, PUFA itu artinya asam lemak ya, rantai ganda, tidak jenuh, rantai ganda. Artinya kita butuh lemak nggak? Butuh. Ini jenisnya kalau bisa PUFA. Ya, itu ternyata promote beneficial protective effect against kerusakan jaringan dan aktivitas inflamatori dari penyakit RM. Tadi yang saya sampaikan. So kalau kita mengonsumsi makanan, kita akan kuliah di gizi ya, jangan hafalan doang, tetapi diterapkan, maka bisa memberikan manfaat perlindungan yang menguntungkan dari kerusakan sel, dari kerusakan jaringan, dari kerusakan sel, kerusakan jaringan, kerusakan namanya tadi persediaan. Oke, nah ini adalah etiologi. Etiologi means yang menyebabkan kausa. Etiologi itu artinya penyebab. So penyebab-penyebab MDs adalah ada risiko faktornya, faktor risikonya, repetitive joint injury, genetik, lingkungan, terutama rokok. Apa hubungannya rokok sama sendi? Ya, karena merokok ternyata dia adalah sumber oksidan. Asap rokok tadi sumber oksidan. So kalau kita kebanyakan terpapar asap rokok, kita terpapar banyak oksidan, sedangkan konsumsi antioksidannya nggak ada atau jarang,
produksi antioksidan dalam tubuhmu juga minimal karena kalian capek, makannya kurang, stressful, tugasnya banyak, kosnya jauh, apa-apa mahal, itu banyak tekanan itu ya, maka mengalami stres oksidan. So, kalau pilih yang jangan yang mudutan. Saya selalu ngomong itu di kelas. Pak, itu sudah terlanjur saya. Saya nggak akan komen. Ya, selama masih bisa memilih. Karena ternyata smoking itu hampir menyebabkan semua, nanti bicara tentang faktor risiko 12 penyakit degeneratif itu selalu ada. Oke. Kemudian gender, faktor risiko jenis kelamin adalah faktor risiko karena perempuan lebih rentan dibandingkan laki-laki untuk mengalami semua masalah rematik. So, perempuan lebih cenderung mengalami keluhan rematik and musculoskeletal disease termasuk ya perempuan untuk semua rheumatic disease. Tapi only good there is a clear dominance of male. Tapi untuk asam urat lebih banyak diderita oleh laki-laki. Jadi semua penyakit rheumatic and musculoskeletal disease itu mayoritas perempuan. Osteoartritis dan rheumatic arthritis. Mostly women. Tapi kalau good itu laki-laki. Ya, itu perbedaannya. Diperhatikan. Nah, di sini disampaikan bahwa menunjukkan bahwa pemeriksaan RNA orang perempuan yang sehat ini membawa profil proinflamasi, ya. Jadi sebentar. Kenapa perempuan lebih berisiko dibandingkan laki-laki? Nah, ternyata ketika dicek RNA-nya itu ternyata perempuan itu walaupun dia sehat, ya, dia membawa profil-profil pro-inflamatori. Pro itu artinya mendukung, cenderung, memicu, lebih mudah membawa profil-profil seperti itu. Ya, jadinya memang mereka-mereka yang perempuan relatif lebih berisiko. Pasien-pasien dengan RMD juga memiliki risiko tinggi untuk mengalami masalah lain. Ini in mind bahwa orang-orang yang mengalami osteoartritis dan rheumatoid arthritis mereka bukan cuma itu sakit, tapi penyakitnya bisa muncul penyakit lain seperti kardiovaskuler, sindrom metabolis, penyakit psikiatri, depresi. Kenapa depresi? Bisa depresi orang dengan rheumatic arthritis. Kira-kira kenapa? Stres nggak kalau nggak bisa kemana-mana? Nggak bisa kerja, nggak bisa main, nggak bisa melakukan tidak itu, ya kan? Nggak bisa diandalkan juga. Barunya masih kemarin bekerja sekarang nggak bekerja, yang muncul deh. Selain itu muncul penyakit serius seperti sindrom metabolik dan kardiovaskular. Untuk sindrom metabolik bisa kita ya. Ini patofisiologinya, patofisiologi. Pato itu salah penyakit tidak sesuai, tidak tepat. Minsan gangguan kesalahan pato. Fisiologi ya, bagaimana tubuh kita berfungsi dengan baik. So, kalau patofisiologi ya, bagaimana tubuh ini tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya karena muncul. Itu patofisiologi dan untuk penyakit ini. Nah, ternyata munculnya RMD tadi itu berhubungan dengan penyakit kondisi namanya inflamatori. Kalian lihat di sini ya, tadi saya sudah sempat jelaskan. Proses inflamasi normalnya muncul untuk melindungi dan mengganti jaringan yang rusak karena infeksi, cedera, keracunan, atau luka melalui kumpulan cairan dan sel. Jadi normal kalau tadi kamu jajan sembarangan,
yuk mengalami peradangan di tenggorokan itu normal karena upaya tubuhmu melawan kuman yang masuk. Oke, normal. Ya, tapi mau nggak gitu terus? Kenapa di sini? Ketika ketika satu penyebab resolve, ketika penyebab radang yang sudah selesai karena sudah ditangani oleh sel-sel imun tadi lewat mekanisme inflamasi tadi, inflamasi biasanya subside. Terus saya jalan lagi gitu tuh, ngeyel bener. Saya jadi nggak apa-apa. Tapi ketika sudah gas, baik inflamasi karena stres maupun stres di persendian atau kondisi autoimun, ini ternyata upaya memperbaikinya itu tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Stres dalam artian bukan stres psikologis di sini, tapi tadi cedera berkali-kali, hobi gelut, kan terpapar pukulan terus-menerus, itu ada kerusakan tetapi tidak sebanding dengan upaya perbaikan. Maka dampaknya ya tadi muncul inflamasi yang nggak selesai. Harusnya terpapar, ada kausannya, selesai lewat proses inflamasi. Tapi ini ternyata berulang kali. Ditambah ada autoimun, ditambah ada infeksi. Oke, ditangkap ya. Sekarang kita masuk ke GOAT. Karena saya tidak untuk semester ini saya tidak akan dari osteoartritis dan rheumatoid arthritis. RA dan RA. Itu kalau zamannya Mbak dulu, kalau salah saya ngajari RA dan RA. Tapi kalau mulai semester 6 atau semester 2 sekarang saya nggak akan, karena terlalu melebar. Ya, kita fokusnya ke goal aja dulu. Ya, tadi soal RA, rheumatoid arthritis atau OA, osteoartritis, saya sudah mention di depan. GOAT ya adalah sekarang kita fokus di GOAT, ada istilah di sini. GOAT adalah kelainan metabolisme purin. Ini bagian sudah menyampaikan purin. Saya ada keyword baru buat teman-teman familiarkan, purin. Kelainan metabolisme purin di mana terjadi akumulasi asam urat yang tinggi dan tidak normal di dalam darah. Ya, jadi ada kadar asam urat yang tinggi. Yang pertama purin, yang kedua asam urat darah itu tinggi atau istilah medisnya hiperpurin. Minyak itu darah. Hiper itu tinggi. Urisemia, urisem itu artinya asam urat. Oke, hiperurisemia. Maka asam urat di dalam darah tinggi. Karena asam urat di dalam darah tinggi, metabolisme purin itu muncul karena metabolisme purinnya tidak bagus. Jadi sebenarnya kamu makan sumber purin boleh nggak? Boleh. Nek sehat. Maka dibuang dari darah itu akan dibuang lewat kencing kalian. Aman. Tapi untuk kondisi orang-orang tertentu itu cuma muter-muter doang di tubuh dan terakumulasi. Oke? Tadi sudah saya sampaikan. Berbanding terbalik dengan berbagai macam penyakit RMD yang lain, GOAT lebih banyak mempengaruhi dialami oleh laki-laki. Dan GOAT ini berhubungan dengan penyakit jantung dan penyakit ginjal yang ternyata itu menjadi prediktor prematur. Artinya
Prematur itu artinya kamu, sorry, orang lain belum belum ingin kehilangan mahasiswa ya. Orang lain itu meninggal di usia yang relatif ya karena penyakit kardiovaskular ataupun gagal ginjal yang diawali atau disertai juga dengan maksimal growth atau aksi. Oke, nih faktor risikonya nih, frekuensi obesity. Semakin banyak orang obes, CKD itu chronic kidney disease, gagal ginjal kronis. Hipertensi, diabetes tipe 2, dislipidemia, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung, termasuk coronary heart disease, penyakit jantung koroner, PJK, heart failure, gagal jantung, heart failure, dan atrial fibrilasi, stroke, kemudian juga penyakit arteri perifer, itu semuanya bisa bisa meningkat pada orang-orang yang mengalami GOUT. Jadi orang-orang yang mengalami asam urat, Tuhan tanya keluarga kalian, itu mereka bisa memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi penyakit-penyakit yang ada di list ini. Ini adalah mata kuliah kita semua. Kita akan belajar itu semua. Ya, kita akan belajar tentang gagal ginjal, obesitas, hipertensi, diabetes, dislipidemia, gagal jantung, kemudian atrial fibrilasi, stroke. Kita akan belajar itu semua. Dan itu relate dengan GOUT. That's why GOUT menjadi yang pertama untuk kita diskusi. Oke. Ini jari seseorang yang dipotong. Nggak usah ditanya, sudah meninggal. Nggak mungkin, maaf ya, sumbangkan jari ini. Ya. Pak, gambarnya ada. Ya. Patofisiologi GOUT. Ini inti kuliah kita hari ini. Tadi cuma intermezzo aja. Ini kuliah kita hari ini ya. GOUT adalah penyakit deposit kristal. Ya. Ada kristal. Ini kristalnya nih. Inilah ketika kita berdiri, berjalan, mati apalagi lompat-lompat, kristal tersebut unsur-unsur itu ditulang. Bebas dia dari itu sedikit. Kata yang sekitar itu, kalau sekarang tujuan masih sehat, sebelum bisa ngomong. Tapi kata orang itu, kristal asam uratnya ini, ya, menyakitkan betul. Deposit ya, pembentukan monosodium urat. Saya singkat MSU, kristal monosodium urat di dalam jaringan dan persendian. Dan menghilangkan kristal ini menyembuhkan penyakit ini. Tapi saya kasih asteroid, menyembuhkan artinya mengurangi keluhannya. Jadi bagaimana diet, kita kan orang usia, bagaimana diet bisa membantu mengurangi kristal monosodium urat. Kalau kristal monosodium urat di dalam darah seseorang dan persediaan yang rendah, maka seseorang itu menjadi tidak begitu sakit. Nah, intinya itu. Ya, dia tadi. Ya. Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin. Saya kasih headlight warna merah dan backlight yang berbeda. Itu keyword yang perlu teman-teman pahami. Hafalkan, catat, dan perhatikan. Ya, jadi asam urat di dalam darah itu adalah muncul karena metabolisme purin yang tidak sempurna. Ya, asam urat diproduksi oleh hepar kita, liver kita, ya, karena aksi dari enzim xantin oksidase. Ya, xantin oksidase. Ini kalau kalian perhatikan di dalam jempol kaki seseorang ini, kristal sebenarnya kelihatan. Itu yang menyebabkan bukan cuma lutut, Mbak Des, tapi jempol pun
kaki-kakinya pun wah ngerinya minta ampun ketika dipegang dan dimanage. Ya, apalagi harus berdiri, menopang tubuh, ya sakitnya minta ampun. Nah, tubuh kita memproduksi, jadi endogen itu artinya diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kalau eksogen kita dapat dari luar, misalnya makan. Ya. Jadi sumber itu tidak akan ada dua, endogen dan eksogen. Eksogen itu dapat dari luar, endogen itu tubuh kita produksi. Nah, produksi asam urat endogen itu muncul dari degradasi purin. Ya, degradasi purin. Jadi purinnya ini akan dimetabolisme, nanti menghasilkan asam urat. Nah, asam urat itu normalnya itu dikeluarkan oleh ginjal, berarti nanti lewat kencing, dikeluarkan lewat urin, ya, sehingga kita bisa melihat fungsi ginjal dari bangunnya. Ya. Kalau penyakit ginjal kita sama dulu. Saya mengambil contoh ini, screenshot dari salah satu pasien yang pernah saya tangani. Ya, asam urat beliau kok di sini kok sebagai indikator fungsi ginjal. Iya, kalau asam uratnya rendah, fungsi ginjalnya dalam filtrasi itu bagus. Tapi kalau sampai asam uratnya tinggi, maka fungsi filtrasinya jelek. Ya, kan harusnya tersaring itu dibuang. Nah, tapi ternyata ketika dicek di dalam darah, yang harusnya tersaring malah nggak tersaring. Saya ambil contoh misalnya, eh, saya punya gelas, saya ada kopi. Saya punya gelas isinya kopi. Tubulus-tubulus di dalam ginjal kalian itu seperti saringan. Saya nggak mau ampas kopi misalnya. So saringannya itu kan menyaring ampasnya tuh. Ampas ini kita metabolisme tubuh kalian. Ada gorengan, sayur, buah, kalau makan ini itu kan semuanya menjadi metabolisme. Kita metabolisme itu harus dibuang kan sama seperti ampas. So ginjal kalian seperti saringan. Ini kopi terus dituang. Harusnya kalau ginjalnya bagus, hasil saringannya ada ampasnya enggak? Tapi kalau ada ampasnya, saringannya kenapa? Analoginya, kenapa ya? Saya punya saringan, saya punya kopi dengan ampas. Saya ingin kopi saya tanpa ampas. Maka ketika tersaring semuanya, airnya sudah masuk semuanya, saringan yang bagus itu menghasilkan kopi yang tanpa ampas. Oke, tapi kalau ada ampasnya, artinya saringannya rusak. Apa rusaknya contohnya? Obek lah, jebol. Itu yang terjadi pada penyakit. So ketika dilihat darah, kok asam uratnya tinggi, kan berarti saringannya jelek tuh. Cakep. So, bagaimana melihat fungsi saringan? Pada waktu melihat fungsi ginjal, ya dilihat aja hasil saringan, hasil dari output saringan darah. Paham? Teman-teman, saya tidak ada masalah untuk mengulang. So kalau kalau belum paham, saya sudah Pak, saya belum. Oke, tidak boleh ada yang ketinggal di mata kuliah saya hanya karena malu. Ya, so ini adalah asam uratnya. Nilainya beliau waktu itu 7,9. Normalnya 2,4 sampai 5,7 mg per dl. Ternyata beliau 7,9. Apakah normal? Maka beliau kita bisa bilang, oh ada asam uratnya tinggi, hiperuricemia. Tapi beliau bilang, waktu saya kaji ini pasien saya ya, Bapak ada asam urat kok. Nggak ada. Kalau buat jalan dan lari, nggak apa-apa mas, saya masih sering sholat. Ke masjid berjalan nggak ada keluhan kok. Nggak ada keluhan sama sekali. Wah, ini hasil asam uratnya tinggi. Oh, saya juga dari masuk bisa tinggi. Ternyata pasien tersebut memang ada masalah kardiovaskular dan gatal ginjal. Ya,
Jadi tadi kita dalam penyakit diabetes, dalam penyakit degeneratif nggak bisa belajar tak kotak tok belajar gaun, tak kotak tok belajar ginjal, tak kotak doang belajar apa namanya kardiovaskuler selesai. Kita akan saling terkait, ya. Ini pasien waktu itu bilangnya seperti itu. Nah, ada dua protein di dalam tubuh kita yang berperan di dalam clearance urat. Clearance itu artinya menghilangkan. Karena tadi banyak asam urat yang diproduksi dari metabolisme purin. Bagaimana cara mengeliminasi ini keluar dari tubuh? Kita punya dua protein. Yang pertama, urat transporter 1 dan glukos and fructose transporter 9. Ya. Dan ini, teman-teman kalau nanti dibaca, ini berfungsi di dalam proses reabsorpsi di ginjal. Ini yang bertanggung jawab, dua protein. Oke. Di kelas saya tidak perlu hafal, seperti teman-teman paham. Ya, kalau bisa hafal, tujuan saya buat menghafalkan. Karena nanti kelasnya di lapangan tidak hafal. Tapi kalian tahu, ketika ketemu orang pasien dengan samurat, itu nggak perlu, Bapak, ada dua protein di dalam tubuh. Nah, ini harus seperti apa? Bapak pasti. Nah, ya, biar bapaknya harus makan apa, kurangin apa, kok bisa terjadi pada bapak ini? Kalian belajar dulu. Ini ada dua protein, nanti bisa baca. Nah, ini proses terbentuknya deposit asam urat. Saya nggak begitu kelihatan. Monosodium urat, kristal monosodium urat ini banyak ditemukan di dalam kartilago dan jaringan fibrosa di dalam persendian kita. Nah, ketika itu banyak di dalam tempat-tempat tadi, artinya itu akan segera terfagositosis. Semester 2 pernah dengar istilah fagositosis? Fagositosis pernah ada juga? Lupa nggak apa-apa. Kita coba. Apalagi bahas lupa. Fagositosis pernah dengar nggak? Apa itu? Fagositosis. Lupa? Lupa, Pak Terus. Kemarin ya, bukan diajari di SMA. Di kuliah itu apa fagositosis Mbak semester 6? Ada masnya nggak sih? Mbak, Mbak dia tahu fagositosis? Fagositosis itu kayaknya saudara putihnya makan penyakit virus kuman. Ya. Pernah ya, itu game zaman dulu ketika saya TK. Dia makan bola kuning, makan apa ya? Nah itu lah, fagositosis itu. Fago itu artinya makan. Sito itu artinya sel. Tis itu artinya proses. Sel makan. Nah, itu fagositosis. Proses sel memakan. Sel apa? Ya komponen sistem imun, sel darah putih dengan berbagai macam komponen di dalam. Ada monosit, ada granulosit dan yang memfagositosis. Fagositosis itu ya sel itu, misalnya tadi Pak Dia menyampaikan sel darah putih, dia akan makan kuman atau benda asing atau benda yang dianggap asing, dimakan, terus nanti di dalamnya akan keluar berbagai macam enzim proteolisis, kumannya mati, kumannya dilepehin lagi, terus sel tersebut akan makan kuman yang lain. Paham ya penjelasan singkatnya? Makan, oke? Nah, di sini disampaikan ketika kristal asam uratnya banyak di dalam kartilago dan jaringan fibrosa, ketika saking banyaknya itu tadi, kemudian dia keluar dari jaringan tersebut, sel tubuh kita yang tadi Mbak Dia sampaikan sel darah putih. Contohnya di sini adalah
ada monosit, ada neutrofil, ada makrofag. Ya sebagai sistem belajar biologi. Itu nanti dia akan memakan kristal asam urat. Tapi kristal asam urat bisa mati nggak? Itu makhluk hidup bukan? Bukan. Padahal fagositosis itu maksudnya adalah memakan makhluk hidup. Kuman, bakteri, itu kan makhluk hidup tuh. Kalau dimakan, kumannya mati. Karena dialisis, petang, proteolisis. Ada enzim proteolisis itu. Tapi ini kristal asam urat benda mati. Ya kalau dimakan ya mati. Maka di sini disampaikan ada proses imunologi yang memfagositosis oleh monosit dan makrofag. Ketika dia dimakan, maka di dalam ini maaf saya harus menyampaikan sistem imun, kalian belum mata itu. Tapi intinya gini, kalau satu sel makan, sel tersebut akan menghasilkan atau sel di dalam tubuh kita itu saling berkomunikasi, kirim pesan, biar apa? Biar banyak bantuin banyak kuman. Banyak kristal asam urat nih di sini. Saya cuma sendirian. Maka bantuan harus datang semua kan? Maka ketika datang semua tadi, pembuluh darahnya jadi karena darahnya banyak datang ke sini. Bawa makrofag dan neutrofil, monosit dan yang lain. Maksud ya, tadi kan di sini kenapa ada inflamasi? Ada pembuluh darahnya melebar dan datang semuanya. Itu tadi. Tapi bagaimana saya sebagai makrofag yang melakukan fagositosis bisa ngundang makrofag dari ujung sana? Itu semua di depositnya di sumsum tulang belakang. Sedangkan posisi inflamasimu ada di persendian jempol. Kan jauh banget tuh dari jempol ke tulang belakang, ya toh? Tapi bagaimana cara komunikasi makrofag di jempolmu agar makrofag yang ada di depositnya, poolnya, tempat simpanannya di sumsum tulang belakang itu datang semua ke jempol. Maka harus ada bahasa dong, harus ada kirim pesan dong, harus kirim email dong, ngabari dong, pik, ayo datang gitu dong. Nah, caranya komunikasi sel tubuh kita itu pakai ini. Ada yang namanya NALP3 yang memproduksi interleukin 1 dan sitokin lain. Interleukin dan sitokin itu adalah pesannya, cara bagaimana sel ini berkomunikasi dengan sel lain biar dia dapat paham. Maka terjadi tadi rubor, kalor, tumor, dolor karena pembuluh darah semua mengalir ke situ semua, ke jempol semua misalnya. Biar makrofagnya datang semua. Di sini banyak kristal asam urat nih. Nah, semuanya datang ke situ untuk melakukan fagositosis. Karena dianggap zat asing yang seharusnya nggak ada di sini. Tapi kan sel tubuh kita nggak ngerti itu makhluk hidup atau bukan. Kita nggak analogi. Oke. Nah, akan menghasilkan interleukin 1 dan sitokin. Interleukin dan sitokin ini akan menginisiasi atau memulai respon imun. Respon inflamasi yang berdampak pada persendian tersebut. Ya, ini di sini penggambarannya. Ini adalah kristal monosodium urat. Wah, banyak banget kristal monosodium urat. Kemudian ada 3 sel utama sistem imun kalian untuk merespon banyaknya kristal asam urat tadi. Ada makrofag, ada monosit, ada neutrofil. Tiga-tiganya bisa melakukan proses fagositosis. Makan. Tapi kan cuma ada dikit nih. Maka ngundang teman-temannya lain dari suku. Oke, saya tangkap ya. Maka mereka menghasilkan interleukin 1 beta ya sebagai sistem komunikasi tadi.
Kemudian nanti sitokin-sitokinnya akan datang dan muncul rantai inflamasi dan ini neutrophil influxnya meningkat. Nggak begitu kelihatan kan kalau di LCD, tapi kalian bisa lihat di PPT. Nah, ini munculnya seperti ini prosesnya. Yang alhasil adalah terjadi rangkaian inflamasi, di mana semua kristal asam uratnya akan difagositasi. Tapi muncul rasa nyeri, bengkak, ini enggak mati. Karena dia kristal asam urat bukan makhluk. Ya, terjadi reaksi peradangan di sini. Inflamed joint, persendian yang inflamasi. Seperti apa bentuk persendian yang inflamasi? Yang seperti ini tipikal. Nanti ada gambar-gambarnya. Nah, ini persendian kita yang masih normal. Ya. Ini persendian yang mengalami proses inflamasi, teman-teman sekalian. Kalau tadi digambar ketika penampang jempol diiris, ada putih-putihnya di situ tuh. Ya, itu namanya topi. TOPHI. Topi. Di situ ada bagian putihnya sampai banyak. Oke. Kristal asam monosodium urat itu sebagai sinyal bahaya bahwa di situ akan ada ada proses sistem imun innate ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan harus banyak ya. Sistem imun kita itu nanti ada dua. Ada innate alami, bawaan dari sebab-sebab semuanya punya. Ras kita manusia innate, yang satu adalah diperoleh acquired. Karena kamu pernah sakit, karena kamu imunisasi, karena kamu mendukung program pemerintah dengan berbagai macam suntik dan yang lain. Kalau nggak pernah diimunisasi, bekalmu cuma innate. Kalau kamu sudah pernah diimunisasi, bekalmu innate plus acquired. Didapat sistem imun. Maksud saya kan? Jadi semua manusia punya sistem imun innate. Sistem imun innate tadi fakultatif jawabannya. Kamu dari mana saja, dari Indonesia bagian tengah, barat, timur, utara, selatan, dan yang lain, kaya miskin dan yang lain, semua prosesnya sama. Oke? Nah, ketika ada kristal asam urat itu menjadi proses adanya peran dari sistem imun innate di dalam proses growth. Tapi kalau itu akumulasinya bersifat persisten, artinya terus-menerus ada, orang hilang-hilang dan tidak berusaha untuk dihilangkan, maka itu akan menyebabkan erosi yang mengakibatkan keluhan kronis artritis, kerusakan jaringan. Jadi ini, kalau nanti di sini ada kristal asam urat, terus nanti ada inflamasi, dan itu nggak dihilangkan, terjadi proses inflamasi lagi terus menerus dan nggak diobati, nggak ditangani, nggak diperbaiki, maka ini akan bisa menjadi gejala yang sifatnya kronis. Oke. Saya nggak punya gambar pasien. Nah, ini adalah gambar di mana kristal monosodium urat itu terdeposit di dalam jaringan-jaringan di seluruh tubuh yang menghasilkan rasa nyeri yang luar biasa, dan kristal asam uratnya ini sering disebut sebagai topi, muncul di daun telinga putih kayak jerawat gitu. Itu topi. Atau juga bisa muncul di persendian. Ini misalnya di persendian jari tangan, belendung ya, lihat ya. Tapi itu bukan bengkak karena apa? Tapi itu deposit kristal asam urat sampai seperti itu. Bisa dibuat gini-gini. Menurut kalian bisa? Tidak, karena inflamasi tadi fungsionalisasi. So, simbahnya, bapaknya, ibunya cuma gini doang. Pernah lihat simbah-simbah yang kakinya cuma gini doang? Pernah? Tidak pernah. Berarti nenek kakek di sekitarmu sehat semua.
Kita nggak boleh hari itu. Mereka bisa terjadi kayak gitu. Atau nih di sini di persediaan eh, lengan kita. Ini ada bisa di mana-mana ya, sebenarnya di finger, elbow, ankle, knee, dan helix of ear. Ada topi di situ, simpanannya, deposit kristal asam urat. Itu patofisiologi. Bisa ya? Apa-apa. Itu kan bisa dibelajar lagi, dibaca lagi. Ya? Ini ya. Nah, ini adalah MNT sebagai teaser untuk mata kuliah selanjutnya di Diandati, Medical Nutrition Therapy. Terus bagaimana kalau sudah mengalami COVID? Harus seperti apa? Apa yang perlu dihindari? Apa yang perlu diperbanyak? Di sini disampaikan makanan-makanan. So, kalau tadi orangnya itu kan berawal dari disregulasi metabolisme purin tuh. Tadi Mbak Dian bilang kurangi sumber purin. Tadi suster dan Mbak menyampaikan sumber purin atau yang perlu dikurangi adalah kacang. Tapi kita lihat di sini, ya ternyata yang paling banyak mengandung purin itu yang pertama adalah daging merah. Yang kedua adalah organ dalam, jeroan, mau hati, rempelo, apalagi usus, otak, dan yang lain. Ya. Seafood, makanan-makanan dari laut ternyata banyak mengandung purin. Terus kacang-kacangan tadi, suster bilang, lihat legumes di situ mengandung purin. Yeast, apa namanya? Ragi, mushroom, jamur, grapes. Grapes itu kaldu. Ternyata itu adalah makanan-makanan yang banyak mengandung purin. Untuk orang normal, boleh nggak makan itu? Boleh. Tapi kalau untuk orang dengan gangguan asam urat, kalau bisa tidak mengonsumsi. Oke. Nah, namun demikian, nah, dari sumber-sumber purin ini dibagilah menjadi dua, yang banyak dan yang nggak begitu banyak. Kalau yang banyak, ya sudah. Saya jarang ngomong nggak boleh kepada klien dan pasien saya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya pribadi sebagai dietitian nggak ngomong kayak Pak, Mbok Menawa dikurangi, nggak usah mau itu kalau bisa. Ya. Nah, yang perlu perhatian betul ini teman-teman. Banyak ya, tapi saya coba sebutkan. Anchovies itu teri bouillon brains ya, makan otak ya. Broth itu kaldu ya, kaldu kental, kaldu konsome goose, makan angsa. Saya nggak pernah makan angsa. Gravy ya, tadi ada kaldu juga, ada jantung, ikan herring, ginjal, ikan makarel, meat ekstrak itu berarti kaldu ya. Terus kemudian mince meat, ada mussel itu berarti kerang ya. Aneka kerang berarti masuk ke makanan-makanan laut ya. Kerang, terus partridge, banyak saya belum tahu. Ada roe itu mungkin ikan roe, sardin, scallop itu juga kerang-kerangan, sweetbread, yeast. Nah, itu adalah yang tinggi banget purinnya. So stay away dari situ, pasien tersebut. Tapi ada moderate purin. Dia ada di daging, ikan, shellfish, yang tidak ada di list atas, serta unggas. Ayam, bebek. Ya. Tapi kadang bebek perlu dikurangi juga. Dan kacang-kacang belum tertulis. So, orang dengan asam urat boleh nggak mengonsumsi kacang? Boleh nggak kalau kayak gitu? Hmm? Boleh nggak? Boleh. Kacang-kacangan dan olahannya itu berarti tahu tempe dan yang lain. Selama ini orang dengan asam urat kan dianggap nggak boleh makan itu. Nggak boleh makan bayam, nggak boleh makan kangkung, nggak boleh makan daun-daunan yang hijau karena purinnya tinggi gitu. Sayur nggak boleh, daging nggak boleh, kacang nggak boleh. Yuk kan apa? Puasa terus. Jadi kayak gitu. Ya enggak.
Tapi yang di list atas ini stay away dulu. Makanan laut, jeroan dan lain-lain bisa ada. Tapi sayur-sayuran itu tetap boleh. Ya, bayam tetap boleh, tapi satu hari satu porsi. Satu porsi itu 100 gram. 100 gram itu satu gelas gelas belimbing tanpa kuah. Jadi kalau mau makan apa namanya bening bayam, kuahnya disingkirin dulu, bayamnya ditakar di gelas belimbing itu boleh. Tapi buat satu hari. Jadi kalau di rumah masak itu ya monggo mau milih itu sebagai makan pagi, makan siang atau makan sore. Bukan ketiganya ngambil banyak. Oke, makan tempe boleh enggak? Boleh. Tapi satu hari satu potong 25 gram. Artinya cuma satu potong sakelentok. Kalau sudah pagi ya sore nggak usah, malam nggak usah. Tapi kan itu tempe, ini kan tahu. Waduh, kamu bisa milih tempe, tahu, kacang-kacangan dan yang lain. Atau enggak satu genggam. Tapi wah, ngomong satu genggam, genggamnya gede gini. Nah, enggak. Genggaman ya. Nah, enggak. So, kita sebagai kalian sebagai calon nutrisionis, kayak dietitian, atau nanti kalian kuliah lagi, dietitian juga. Tahu, kasih tahu orang. Jangan sampai anti-antian. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Tapi tahu batasnya. Berlebihan itu enggak betul. Enggak boleh. Betul ya? Tapi seberapa berlebihannya kan kita harus tahu. Ya, kan ya? Asam urat. Telur boleh enggak? Telur boleh. Tidak ada di list ini kan? So sakarmu memang telur sendiri. Dalam konteks asam. Nanti kalau konteksnya kita ke hiperkolesterol, beda lagi. Ya, jadi kalau kamu makan Pak nasi telur, telurnya 4. Ya, loh, jangan kaget kamu nanti kalau masuk mata kuliah isu. Terima kasih ya kalian ngambil isu semua sama saya. Ada 4 orang yang tidak ngambil, ya itu ada akhirnya terpaksa mengambilnya. Nanti kita belajar. Ada dia yang minta konsumsi telur tidak sampai 40 butir sehari. Jadi kamu masih sabar nih. Atas belajar ya. Oke, tadi disampaikan telur aman. Telur kan sumber protein. Tempe tahu sumber protein juga. Kacang-kacang sumber protein, tapi hati-hati. Daging itu sumber protein, seafood sumber protein, scallop dan yang lain jeroan sumber protein. Hati-hati. Tapi telur aman. Nah, ini artinya konsumsi protein tidak berhubungan dengan goal. Tapi sumber proteinnya datang dari mana? Itu yang penting. Ya, jadi bukan total protein, bukan asupan protein yang berhubungan dengan munculnya goal, tetapi bagaimana sumbernya, dari mana protein. Kalau protein tersebut datang dari ikan laut atau kerang-kerangan, keong-keongan, keong dimakan nggak sih? Dimakan jingking, kamu dari Gunung Kidul, Bantul dan yang lain, pojok-pojok selatan itu banyak tuh hewan-hewan yang tinggi protein, tapi ternyata asam uratnya juga urinnya tinggi. Kalau semester kemarin katanya Mbak Astrid, siapa yang pernah kena asam urat? Saya Pak. Loh kok bisa? Makan apa waktu itu? Lupa. Saya ingat. Makan undur-undur. Ada yang makan undur-undur di sini? Di Gunung Kidul itu musim tertentu undur-undur merah kalau sudah matang segede jempol kayak kecoa gede-gede. Makan itu enak. Seseorang tersebut makan satu gayung kan pakai gayung kan? Pakai gayung kan? Aduh, itu gayung dimakan dari enak Pak, ya enak. Berarti dia dibawa anak semester asli. Saya ingat semester kemarin. Biasanya saya ambil contoh orang tua lansia, mahasiswa sendiri yang saya ambil contoh. Karena asam uratnya tinggi. Kenapa? Karena urinnya terlalu banyak dikonsumsi dalam waktu yang sama. So, boleh nggak makan jingking, undur-undur, terus segala macam hewan-hewan dari laut? Boleh, tapi masuk serat. Cah cedok dimakan sendiri. Satu gayung. Saking enak. Ya, gurih. Nah, itu ya makanan laut. Jadi sumber protein tidak berhubungan dengan
goat, berasal dari mana proteinnya? Ya, karena telur masih aman. Ini nanti penelitian-penelitian yang berhubungan dengan itu, gitu ya. Konsumsi kopi hitam tanpa sugar itu berhubungan dengan low level of serum urate, sehingga menjadi protektif. Itu kalau minum kopi, nggak usah pakai gula. Kalau pakai gula, justru proinflamasi. Kalau kopi itu antiinflamasi karena dia mengandung antioksidan. Tapi ketika ada gula, hilang. Tuh, di dalam penelitian ini kopi tanpa. Coba teman-teman yang masih suka ngopi atau kopi kekinian biar kalian dianggap sebagai anak kekinian, skena banget. Minum kopi, saya tidak mencontohkan dia. Yang kopi tak. Karena itu inflamasi. Kalau pada ya, Pak, tapi kopi yang saya minum bahkan nggak pakai kopi, Pak. Ya, pakai creamer. Sasetan lagi. Kopinya 0,0001%. Oke, terus kemudian ternyata ada fruktos. Dari segala macam jenis karbohidrat, hanya fruktosa yang meningkatkan meningkatkan produksi urat, yaitu adalah penggunaan HFCA, high fructose corn syrup. High fructose corn syrup ini banyak ada di minuman-minuman berkarbonasi. So kalian baca-baca label. Kemarin kamu saya jadi baca label, lihat informasi labelnya. Pak, saya kan masih muda, 22 tahun. Oh, enggak. Nampak. Pak, saya masih 18 tahun. Masih 20 tahun. Masih jauh enggak. Ya, berawal dari itu bisa meningkatkan urat. Dibaca air fructose, pemanisnya dari sirup fructose, dari jagung, sirup jagung. Ya, ini meningkatkan risiko gout. Dia ada banyak di minuman soft drink. Terus nih, it is prudent to advise patient to consume balanced meal plan. Kadang jadi sesuatu yang membosankan. Makanlah yang bergizi seimbang, gitu kan? Tapi sebenarnya ada niat baik, karena kalau terlalu banyak glukosa, terlalu banyak protein yang berasal dari laut, tadi ada risiko yang menghampiri. Ya, membatasi animal foods. Nah, pemerintah kita juga tingkatkan protein hewani, ya sebenarnya kalau protein hewaninya datang dari makanan-makanan tinggi purin, ya konsumsi bir, ada yang konsumsi bir, nggak konsumsi tapi jualnya. Kalau tetangga, ya, kalau yang ilegal, kalau ilegal, yang legal, itu kalau ilegal. Nanti ketangkap saya susah kalau pakai acara ke polis. Menghindari makanan tinggi purin, kemudian membatasi makanan tinggi fruktosa dan refined sugar, pemanis, jus, permen, dan jajan-jajanan yang manis. Kemudian untuk pasien-pasien yang overweight, penurunan berat badan ini bisa membantu risiko goutnya ini menurun. Kemudian konsumsi protein dari nabati, tapi liberal. Artinya olah sekarang itu. Karena kalau konsumsi protein nabati kita kan banyaknya tahu tempe, ya kan? Ada sumber lain selain tahu tempe, fried tofu, tahu goreng ya. Apalagi selama bulan puasa peningkatan asupan protein nabati meningkat. Gak puasa aja ikut antri kan? Bar kacil banyak. Nah, ini bisa konsumsi kacang, vegetable, legumes, whole grain. Ini semuanya recommended, tetapi silahkan perhatikan tadi jumlah purinnya tergolong yang moderat atau bahkan yang low. Ya. Ikan
Meskipun ikan meningkatkan serum urat, tetapi ikan membawa manfaat untuk kardiovaskuler. Ya, telur dan unggas itu risiko oretnya kecil, jadi bisa dikonsumsi juga. Beberapa jenis daging merah dan shellfish bisa dikonsumsi dan itu direkomendasikan. Tapi kan kita jarang ya konsumsi shellfish. Apa misalnya seperti kita agak susah nih membedakan antara scallop, shellfish, terus kemudian aneka macam kerang-kerangan yang dianggap aman. Terus paling aman ras. Itu. Lagian kamu dekat dekat laut kita jarang konsumsi kerang-kerangan. Mending ikan itu masih lebih baik. Selama ikan pilihannya bukan makarel, sarden, loa dan yang lain. Lele, betik, mujair itu mungkin lebih aman ya. Itu masih. Nah, ini ternyata konsumsi apa nih namanya? Buah cherry bisa membantu menurunkan kristal asam urat dan asupan cairan. So kalau banyak minum, kan banyak kencing tuh, kristal asam uratnya dia sifatnya larut air, jadi bisa dibuang. Nah, biasanya tiba-tiba yang mengalami asam urat, dia makin selalu harus minum. Minumnya teh sama kopi aja. Padahal itu akan mengentalkan. Dia akan diurus. Jadi mendingan konsumsi cairan air putih yang lebih banyak. Karena aktivitas itu bisa membantu mengeliminasi kristal asam. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pas 8.40 di jam saya. 8.40, 9.40 ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampun? Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya. Teman-teman tetap gabung nggak apa-apa ya. Semester 2 sama ini dan yang mulai Pak Astri dan teman-teman semester depan kita gabung sama jadwalnya Selasa pagi dan nanti di setelah UTS kita gabungnya Jumat ya. Karena teman-teman yang mengulang sampai pindah nanti kita diskusikan. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat pagi, berkatan.